Audio Jungle. Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Martin, yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang redoks kembali. Redoks yang ketiga, yaitu tentang penyetaraan redoks, masih penyetaraan redoks. Cuman hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pembagian oksigenasi. Langsung kita bahas. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang aturan pembagian oksigenasi. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu yang pertama, kita tentukan dulu senyawa yang mengalami reduksi dan oksidasi. Jika sudah dapat, maka kita lanjutkan dengan menentukan reaksi ionnya. Jika reaksi ion sudah kita dapat, maka kita setarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jika sudah dapat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka kita tentukanlah muatan total atom yang mengalami perubahan biloks. Selanjutnya, kita carilah selisih dari perubahan biloksnya itu. Jika sudah dapat, kita samakan selisihnya dengan penggali bilangan bulat dan sederhana, dan langsung kalikan langsung ke koefisien masing-masing atom. Nah, tinggal penyetaran hidrogen dan oksigennya. Nah, itu ketentuannya dengan menggunakan dua cara, ada yang asam, ada yang basa. Nah, untuk asam sendiri, maka tambahkan H2O untuk bagian yang kekurangan oksigen. Sedangkan untuk hidrogennya, kita setarakan dengan menambahkan H positif. Sedangkan untuk suasana basa, tambahkan H2O untuk kelebihan oksigen. Di situ aja bedanya ya. Dan untuk hidrogennya kita tambahkan OH negatif. Kita misalkan ada sebuah contoh soal seperti di atas ini. Berarti caranya tadi yaitu pertama-tama kita cari tahu dulu mana yang kemungkinan tidak berubah biloksnya, itu kita eliminasi dulu. Yang berubah biloks sudah pasti adalah K2CH2O7, CrSO4, CO2 dan H2C2O4. Sedangkan H2SO4 tidak mungkin berubah, ya. Berarti ini kita eliminasi dulu. Nah, jika sudah dapat, maka kita usahakan dulu, kita setarakan, istilahnya kita buat dulu menjadi ion. Jadi yang tidak berubah pun kita abaikan aja. K di sini tidak berubah ya. K itu logam golongan 1, tidak akan mungkin berubah. Nah, K di sini berarti juga ya, ini pun tidak tadi ya. Nah, H2SO4 tidak, H juga tidak ikut. Berarti ini menjadi tadi Cr2O7 2-, ini menjadi C2O4 2-. Ini SO4 tidak ikut, kenapa? SO4 sudah kita eliminasi tadi di sini. Maka di sini menjadi Cr3 positif, CO2 oke, H2O tidak ikut. Ya. Nah, jika sudah dapat, maka kita lanjutkan buat menjadi reaksi ion. Nah, jadi ini kita tulis kembali menjadi reaksi ion yang bagus ya. Nah, ini sudah Bapak buat. Oke, jika sudah dapat reaksi ionnya, kita sudah bisa mengerjakan satu-satu. Cari muatan, setarakan dulu jumlah atomnya. Di sini CR-nya ada 2, di sini masih 1. Berarti di sini kita masukkan dulu, kita kalikan 2 ya, koefisiennya. Nah, si C-nya di sini ada 2. Nah, di sini masih 1. Berarti ini kita kalikan 2. Nah, jika atom-atom yang berubah biloks yang sudah setara, maka kita lanjutkan mencari bilangan oksidasi totalnya untuk masing-masing atom ya. Oke, untuk Cr, ya kan? Untuk Cr oksigen itu ada minus 2 kali 7 berarti totalnya adalah minus 14. Nah, minus 14 ditambah berapa supaya minus 2 adalah positif 12, ya kan? Nah, berarti totalnya ini kita ambil positif 12 ya. Oke. Sedangkan si C, oksigen itu minus 8. Supaya minus 2 berarti si C kita dapat adalah positif 6, ya kan? Si Cr untuk satunya dia adalah positif 3. Nah, kalau 2 berarti positif 6. Si oksigen itu minus 2 untuk CO2, ya kan? Berarti ada 2, jadi minus 4. Nah, minus 4 karena dia adalah molekul senyawa, itu bukan ionik, maka dia adalah 0 totalnya, berarti di sini adalah positif 4. Positif 4 itu untuk 1C, nah untuk 2 berapa? Berarti adalah positif 8. Nah, begitu dia. Nah, tinggal kita cari si Cr kita hubungkan dengan Cr ya yang sejenis. Si C kita hubungkan dengan si C. Nah, dari sini kita bisa tahu selisihnya berapa. Nah, untuk selisih si positif 12 Cr di sini dengan positif 6, berarti dia punya selisih sebanyak 6 elektron.
Nah, jadi selisihnya ini merupakan elektron yang bekerja dalam setengah reaksinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan si C ada berapa elektron selisihnya? Nah, positif 6 dengan positif 8 berarti selisihnya adalah 2 elektron. Nah, begitu dia ya. Nah, 6 elektron dengan 2 elektron, maka elektronnya inilah pengalinya itu kita kalikan dengan bilangan bulat dan sederhana. Berarti ini bisa kita kalikan 1, ini kita kalikan 3. Berarti totalnya di sini dalam reaksi ini bekerja elektron sebanyak 6 elektron ya. Nanti ini dibahas untuk di hukum Faraday materi selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Ya kan? Sudah dapat, kita masukkan kalikan koefisien. Nah, berarti si CR-nya itu kita kalikan 1 tetap ya. Oke, tetap 1. Si C2O4 itu kita kalikan 3. Berarti C2O4 menjadi 3. Ya kan? Si CR-nya itu jadi 2. Kita kalikan tadi ya di atas. Di sini CO2-nya 2 ada 3. Berarti 2 kali 3, 6. Oke, dapatlah 6 CO2. Nah, sudah setara ya semua? Oh, belum Pak. Oksigennya belum setara. Oke, setarakanlah oksigennya. Maka untuk menyetarakan oksigen, kita tambahkan. Karena ini dia pakai H2SO4, berarti kita bisa tentukan bahwa ini adalah merupakan suasana asam ya. Nah, karena dia suasana asam, berarti tambahkan untuk menyetarakan oksigen, tambahkan H2O pada yang kekurangan oksigen. Nah, di sini oksigennya ada 7 ya. Ya kan? Ada 7 oksigen di sini. Nah, di sini ada 4 kali 3, 12. Ya kan? Nah, di sini hanya 12. Berarti dia kurang 7. Oke, berarti kita tambahkanlah di sini H2O sebanyak 7 H2O. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi apa sekarang? Terjadi yang namanya kelebihan hidrogen. Di sini nggak ada hidrogen ya, tapi di sini ada hidrogen sebanyak 14. Maka di sebelah sini kita tambahkan H positif sebanyak berapa yang ada di sini. Nah, berarti berapa dia? Itu adalah kita tambahkan 14 H positif. Nah, jadi semuanya sudah setara ya. Coba kita perhatikan, CR-nya di sini sudah ada 2, CR-nya 2, C-nya di sini ada 6, di sini ada 6, oksigennya 7 dan 12, di sini udah ada 7, di sini sudah ada 12, hanya ada 14. Oke, sudah setara. Maka sekarang tugas kita adalah mengembalikan ke reaksi awal. Nah, berarti tinggal kita masukkan. K2CR2O7-nya ada 1, kita tetapkan. C2O4-nya ada 3, kita kalikan 3 di sini. CR-nya ada 2, oke di sini CR-nya sudah 2. CO2-nya ada 6, oke di sini kita kalikan 6. Oke, sudah H2SO4-nya ada 7. Kita lakukan penyetarakan oksigen ya. Oksigennya sudah setara sepertinya. Oke, SO4-nya. Di sini sudah ada 3 SO4, berarti ada 4 SO4 di kanan. Berarti di sini kita buat 4. Ya. Oke. Untuk K-nya K2, oke sudah setara K-nya. Untuk H-nya di sini ada 8. Ya, di sini untuk H-nya di sini ada 8. Di sini ada 6, 8 tambah 6 berarti adalah 14. Berarti di sini pun ada 14. Oke, semua sudah setara. Kurang lebih seperti inilah untuk suasana asam. Suasana asamnya. Bapak harap sudah mengerti ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk suasana basa. Ya kan? Nah, jadi ada soal BiO3 dan seterusnya ini. Ya kan? Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu kita kerjakan dengan langkah-langkah tadi ya. Yang pertama adalah eliminasi dulu yang tidak berubah biloxnya. Berarti yang tidak berubah biloxnya si NaOH tidak berubah, H2O tidak berubah ya. Nah, jika bisa ion maka kita buat ion. Nah, di sini si Na kan tidak berubah, berarti kita eliminasi ya. Na tidak berubah, Na tidak berubah. Berarti yang kemungkinan berubah adalah BO2O3 menjadi BiO3- karena Na-nya sudah lepas. Cl-nya karena Na sudah lepas menjadi Cl- ya. Ini Na sudah lepas berarti menjadi sel O2-. Berarti kalau kita buat reaksi ionnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, sudah ada dia. Be2O3 ditambah Cl2 bla bla bla. Maka caranya tadi setelah dapat setarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti Bi-nya di sini ada 2 ya di sebelah kiri. Di sebelah kanan masih 1 Bi-nya. Maka di sebelah kanan kita kalikan 2 biar sama-sama 2. Nah, kita lanjutkan. Untuk Cl-nya ya kan?
Di sebelah kiri Cl-nya 1, di sebelah kanan Cl-nya 1. Oke, sudah setara. Nah, lanjut kita setarakan, yaitu mencari muatan total dari masing-masing atom yang mengalami perubahan Bilox. Kita mulai dari Bi2O3. Bi2O3 untuk oksigen itu adalah -2, ada 3 oksigennya, berarti totalnya adalah -6. Nah, karena dia adalah molekul, bukan ion, maka totalnya sama dengan 0. Berarti si Bi totalnya adalah positif 6. Oke, di situ dia ya. Si Cl, untuk ClO2-, oksigen itu -2, ada 2 berarti totalnya -4. Supaya jadi -1, berarti di sini Cl-nya adalah positif 3. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Bi, untuk BiO3, oksigen -2 kali 3 berarti totalnya -6. Nah, di sini ada muatannya -1, berarti supaya -6, nah berarti si Bi-nya adalah positif 5. Iya kan? Positif 5 itu kalau 1. Nah, jadi kalau 2 berapa? Positif 10. Nah, berarti tinggal si Cl-nya. Si Cl-nya karena dia hanya 1 dan ada muatannya, berarti dia pasti adalah -1. Nah, sudah dapat muatannya, maka kita tentukanlah selisih dari Biloxnya. Si Bi dari positif 6 menuju positif 10, ya kan? Si Cl dari positif 3 menuju ke -1. Oke, kita tentukan masing-masing. Nah, ini positif 6 menjadi positif 10, berarti selisihnya adalah 4 elektron ya. Sedangkan si ClO2 dia positif 1 ke -1, berarti dia selisihnya adalah 4 elektron. Nah, kebetulan sudah sama, berarti kita tidak butuh pengali lagi, sudah pas dia, gitu dia. Berarti total elektron yang bekerja dalam reaksi ini adalah sebanyak 4 elektron. Nah, gitu dia ya. Nanti itu berlaku untuk hukum Faraday selanjutnya. Oke. Berarti koefisien sudah sama, yaitu si Bi2O3 tetap 1, ClO2-nya tetap 1. Nah, BiO3-nya itu kita kalikan 2, Cl-nya itu tetap 1. Nah, selanjutnya tinggal penyetarakan oksigen dan hidrogen. Nah, karena yang kita pakai NaOH, berarti bisa kita kasih tahu bahwa di sini dia adalah suasana basah, ya. Nah, karena dia suasana basah, berarti tambahkan H2O pada yang kelebihan oksigen. Nah, bisa kita tengok di sini dulu, ya kan? Di sini oksigennya ada 3 tambah 2 berarti ada 5 ya di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada 6. Berarti di sebelah kanan lebih nih. Lebih berapa? Lebih 1. Maka kita tuliskan di sebelah kanan ditambahkan dengan 1 H2O. Nah, begitu dia. Nah, sudah H2O, 1 H2O ya, berarti sudah setara oksigennya 3 tambah 2 berarti 5. Di sini ada 6 ya. Kita lanjutkan. Hidrogennya di sini sudah berlebih, jadi sebelah kanan jadi 2, di sebelah kiri belum ada, maka kita tambahkanlah hidrogen di sebelah kiri sebanyak pakai OH- ya, karena dia suasana basah, berarti dia sebanyak ada 2 OH-. Coba kita tengok apakah sudah setara semuanya. Bi2O3 ya kan, oksigennya ada 3 tambah 2 berarti 5 ya, tambah 2 berarti 7. Nah, di sini 2 kali 3 berarti 6 tambah 1 berarti 7, sudah sama. Hidrogennya ada 2, sama ya, Bi-nya 2, B-nya 2. Oke, sudah setara semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal kembalikan ke reaksi awal. Nah, berarti ketika pada reaksi awal, tinggal kita masukkan aja Bi2O3-nya 1, NaCl2-nya 1, 2 NaOH berarti ya. Nah, lanjut BiO3-nya ada 2, NaCl-nya berarti tetap 1, H2O-nya 1. Coba kita tengok apakah sudah setara kira-kira. Nah, Bi-nya kita tengok ya apakah sudah setara. Di sini Bi2O3, Bi-nya ada 2, di sini Bi-nya ada 2, setara. Cl-nya ada 1, Cl-nya ada 1, setara. Na-nya di sini 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Oke, setara ya. O-nya juga ada 3 tambah 2, 5, 7 ya. Di sini 6 tambah 1, 7. Oke, sudah setara. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk reaksi autoredox. Sama aja, untuk autoredox juga hampir mirip dengan sebelumnya, hanya saja di sini reduktor dan oksidator reaksi sama. Contohnya pada reaksi berikut, Cl2. Nah, jadi kurang lebih nanti Cl2, KOH, KClO3, KCl dengan H2O. Coba kita langsung ke soalnya. Lanjutkan untuk reaksi selanjutnya. Di
Sini katanya ada sel 2 dan seterusnya. Pertama kali tadi tetap kita cari yang mengalami perubahan reduksi oksidasi. Yang tidak mengalami reduksi oksidasi kita abaikan dulu. Berarti di sini Cl mengalami ya, semua sel. Hanya Cl yang mengalami di sini. Selebihnya kita eliminasi dulu. KOH nggak ada, ikut. Ini tidak ikut. Oke. Selanjutnya Cl ini ikut ya. Ini ikut. K-nya nggak ikut, berarti di sini menjadi CO3-. Ini K-nya nggak ikut, berarti di sini menjadi Cl-. Oke. Nah, berarti dia jadi seperti ini reaksi ionnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena di sini dia reduktornya dan oksidatornya sama, maka untuk lebih mempermudah biar gampang, ini Bapak belah jadi 2, sel 2-nya ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita setarakan dulu. Ini kita sandingkan sel ini dengan sel ini, sel ini ya. Kita sandingkan dengan sel yang ini. Kan? Untuk sel yang ini, kita sandingkan dia dengan sel yang ini. Oke. Nah, kita sandingkan masing-masingnya. Nanti kalau udah disandingkan, kita setarakan dulu jumlahnya ya. Cl yang di sebelah sini itu ada 2. Tapi kawannya itu cuma 1. Berarti di sini kita kalikan 2. Nah, seperti itu. Sel yang satu lagi itu Cl-nya 2 juga, tapi di sebelah kanan Cl- itu cuma 1, berarti kita kalikan 2. Berarti jumlah Cl di kiri dan di kanan sudah sama-sama 4 ya. Oke, kita cari Bilox totalnya masing-masing. Nah, untuk Cl2 yang pertama ada pasti 0. Ini 0. Nah, di sini minus 2 oksigen, K3 berarti minus 6. Supaya jadi minus 1 berarti plus 5. Itu plus 5 untuk 1. Nah, di sini ada 2, berarti totalnya adalah plus 10. Seperti itu kurang lebih ya. Di sini ada minus yang selanjutnya untuk Cl-, maka Bilox Cl itu sesuai muatannya adalah minus 1. Tapi itu untuk 1. Nah, karena ada 2, berarti totalnya jadi minus 2. Nah, sudah dapat Bilox totalnya, kita cari selisih Biloxnya masing-masing. Cl yang pertama dari 0 menuju plus 10 berarti terdapat 10 elektron. Ya kan? Nah, sedangkan untuk sel yang kedua terdapat 2 elektron. Ya kan, dari 0 ke minus 2 ya. Nah, jadi di sini kita samakan dia. 10 dengan 2 berarti yang 10 kalikan 1, yang 2 kalikan 5 biar enak ya. Nah, langsung kita kalikan ke koefisien masing-masing. Berarti bisa kita dapat sel yang pertama itu tetap 1, ini dikalikan 5 tadi ya. Nah, lanjut ini tetap 2 dan di sini jadi 10 kalikan 5. Oke, sudah dapat ya. Apakah sudah setara semua? Coba kita hitung. Di sini Cl-nya sudah 2 tambah 10 berarti ada 12. Dan di sini selnya ada 2 tambah 10 berarti sudah 12, sudah setara. Tinggal oksigennya. Nah, untuk penyetaraan oksigen karena yang kita pakai di sini adalah KOH, berarti kita bisa tahu bahwa di sini kita pakai adalah suasana basa ya. Karena suasana basa, maka kita tambahkan H2O pada yang kelebihan oksigen. Nah, di sebelah kiri ini tidak ada oksigen, di sebelah kanan di sini ada oksigen sebanyak 6. Maka di sebelah kanan kita tambahkan sebanyak 6 H2O. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, udah dapat 6 H2O, maka kita cari masing-masing kelebihan hidrogennya. Nah, di sini ada sebelah kanan ada 12 hidrogen, maka di sebelah kiri kita tambahkan 12 OH-. Coba kita cek apakah semua sudah setara. Di sini Cl-nya ada 12 ya, 10. Oke, Cl-nya sudah setara. Oksigennya ada 12. Di sini ada 2 ya. Di sini 2 kali 3 berarti ada 6. 6 tambah 6 berarti ada 12. Oke, oksigen setara. Hidrogennya juga 12 sudah setara semua. Nah, semua sudah setara kan? Langsung kita buat ke reaksi awal. Nah, berarti kita gabungkan dulu ya semuanya. Berarti di sini ada 1 tambah 3 berarti 6 Cl2 ditambah dengan 12 OH negatif. Ya kan? Ditambah 2 ClO3- ditambah 10 Cl- ditambah 6 H2O. Oke, sudah dapat. Nah, tinggal kembalikan ke reaksi awal. Berarti reaksi awalnya ada 6 Cl2 ditambah 12 KOH menghasilkan 2 ClO3 ditambah
10 KCl ditambah 6 H2O. Biar lebih sederhana, kita bagi 2 semua ya. Di sini menjadi 3 Cl2 ditambah 6 KOH menghasilkan KClO3 ditambah 5 KCl3 H2O. Ya, kurang lebih demikian dulu untuk materi hari ini. Bapak harap semua sudah mengerti dari apa Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Jika ada mau ditanyakan, silakan tanyakan di forumnya masing-masing, baik di grup WA ataupun di GC dan di forumnya sama guru-guru dan studinya masing-masing. Demikian dulu hari ini, salam sehat, selamat belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan lupa kumpul KPD depan, ya kan? Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.